Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang menjelang sore Bapak Ibu. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang dilimpahkan kepada kita, sehingga pada siang menjelang sore ini kita masih bisa mengikuti kegiatan diseminasi aksi nyata modul 1.4, yaitu budaya positif, yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Nepi pada program Guru Penggerak. Baik Bapak Ibu, mari kita awali kegiatan ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya saya serahkan langsung kepada Bu Nepi untuk menyampaikan aksi nyata modul 1.4 dengan budaya positif. Kepada Ibu Nepi saya persilahkan. Terima kasih Pak Joko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Salam sejahtera untuk kita semua. Kepada yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 3 Cibinong, Bapak Asep Anwar SPD MM. Kepada yang saya hormati para Bapak Wakil Kepala Sekolah dan staf, Ibu Ketua Kombel dan para jajarannya, serta Bapak Ibu guru semua yang hadir di sini. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sudah memberikan limpahan rahmatnya kepada kita semua dan memberikan rezeki sehat buat kita semua. Pertama-tama, yang kedua, mari kita sambungkan salawat dan salam kepada uswatun hasanah kita, yakni Nabi Muhammad SAW, yang mana telah membawa kita dari zaman yang gelap gulita menuju zaman yang terang benderang. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari beliau pada yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya juga saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang menyempatkan waktunya untuk mendengarkan presentasi saya kali ini. Saya di sini mempresentasikan materi pada modul 1.4, yaitu budaya positif, terkait dengan tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan 11. Nah, sebelum memulai saya akan kasih pantun ya. Jalan-jalan ke Mangga 2. Terinspirasi sama Bu Erlin. Tidak lupa membeli pasta. Selamat datang rekan-rekan semua. Mari kita mulai presentasi dengan bahagia. Terima kasih Pak Joko dan rekan-rekan guru semuanya. Materi yang pertama yaitu tentang perubahan paradigma belajar. Yang kita tahu kita ada pergantian kurikulum dan itu juga pergantian pola pikir kita dalam mengajar. Di mana di sini yang dari Ki Hajar Dewantara itu tujuan dari pendidikan yaitu memberikan tuntunan kepada siswa sesuai dengan kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, tentu konsep ini sebenarnya sudah ada dari sejak dulu kala ya dari sejak Pak Ki Hajar Dewantara mulai mengemukakan pemikiran-pemikiran, cuman sayangnya di kita tidak dipakai. Tetapi konsep dari Ki Hajar Dewantara ini di Finlandia dipakai. Nah, dari sejak kurikulum merdeka ini yang mulai lagi digaungkan tentang filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu kita berusaha untuk dalam proses pembelajaran itu yang utama adalah siswa, kebahagiaan siswa, keselamatan siswa. Kita belajar sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman dari siswa itu. Jadi kita bukan menuntut anak untuk mengetahui sesuatu, tetapi kita menuntut anak-anak supaya dia bahagia. Nah, makanya pada
kurikulum merdeka atau pada saat ini banyak pembelajaran yang menuntut kita untuk lebih kreatif, lebih inovatif, kayak menghamba kepada siswa. Menghamba bukan berarti kita menyembah siswa, tetapi kita mengutamakan kebahagiaan siswa. Jadi kalau yang saya rasa, mungkin ketika kita ngajar tuh, ketika saya ngajar, saya tidak mengutamakan materi saya harus sudah selesai saat ini, tetapi kembali apakah siswa sudah memahami materi yang sudah dipelajari, itu dulu yang utama. Bukan kita administrasi selesai atau tidak, materi selesai atau tidak. Nah, itu gambaran umum dari perubahan paradigma belajar. Berikutnya adalah terkait dengan disiplin positif. Nah, bukan berarti siswa merdeka belajar itu tidak disiplin. Disiplin itu tetap harus ada, karena menurut Ki Hajar Dewantara dengan merdeka belajar berarti itu juga harus ditingkatkan kedisiplinan. Nah, di sini ada disiplin positif, itu adalah suatu tindakan yang memberikan perhatian khusus pada pengembangan disiplin dan tanggung jawab diri dengan pendekatan yang seimbang dan mendukung. Tujuan dari disiplin positif ini adalah menanamkan motivasi pada peserta didik kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi disiplin mereka itu bukan karena tekanan dari kita sebagai guru, tetapi berdasarkan atas kesadaran dari mereka. Kalau mereka ya harus disiplin, kalau mau sukses ya mereka harus disiplin. Jadi iya, kebutuhan dari dia anak-anak gitu. Tuh, ini adalah yang pernyataan dari Ki Hajar Dewantara terkait disiplin ya. Di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Kebayang dong kalau misalkan anak-anak malas-malas ya mereka tidak akan sukses. Tapi ya harus disiplin, belajar yang serius, ngerjain tugas yang serius, gitu ya, mentaati aturan yang ada di sekolah. Nah, sebelum lanjut ada ice breaking lagi. Dulunya pasti bisa sih ya semuanya, gampang ini. Ice breakingnya lihat bulan. Ada yang kenal Sobin nggak? Enggak. Oke, Bu Wela 100. Nih ya. Sobin tuh pada bulan kedua dia jalan-jalan ke Finlandia. Sobin lalu bulan kelima dia ada tur, ini jalan-jalan sama tur juga ke Malaysia. Nah, bulan ke-10 dia jalan-jalan kemana? Turnya lihat bulan. Bukan, kan udah ke Finlandia mah. Kan? Iya. Pinter Bu Farida mau ikut Sobin ke Oslo. Siapa lagi yang mau ikut Sobin? Osaka, cakep. Dia mau tur ya? Orlando, cakep. Ikut. Siapa lagi? Enggak jalan ke Bogor, enggak. Osaka, tadi bareng sama Bu Bella juga. Ohio, gozaimasu. Oke, betul ke Ohio. Pak Rozat ikut lah jalan-jalan. No. Ayo, jadi cluenya apa kira-kira? Oman. Bulan ke-10 Oktober berarti cari negara yang atau apapun daerah yang dari Oslo, terus tadi Osaka, apalagi tuh? Ohio, gitu. Oxford, ya. Kalau jalan-jalan pakai odong. Iya. Oke, nah ini yang kedua ya, eranya. Ini hewan apa yang paling bikin damai 4 huruf? No, atel. Kalau kutu mah bukan. Ikan bukan. Rusa tidak. Ikan apa? Hewan apa yang paling bikin damai? No. Apa? Bukan. Hati. Ya. Oke, kamu buat Bu Sipa, ayam. Ayam. Adem
Adha kemarin Pak Rojat membeli sapi 20 juta. 20 juta. 20 juta. Satu sapi 20 juta. Apanya yang mahal dari sapi itu? Ekornya. Ngapain ikut-ikutan itu? Kenapa bukan sop buntut? Kok bukan sop buntut? Ya kenapa bukan sop buntut? Karena Kan sapi ekor. Kenapa jadinya jadi sop buntut. Kenapa bukan sop ekor? Pertanyaannya salah jadi kita nggak ngerti. Ayo. Jadi apa jawabannya? Lanjut udah. Lanjut. Lanjut deh, itu instrumennya. Iya, makasih Pak Joko cukup menguras pikiran saya juga. Itu kan joknya orang Iya. tua. Lalu ini masuk ke motivasi perilaku manusia ya. Jadi dalam berperilaku kita subjeknya siswa ya. Sebenarnya itu juga berlaku pada kita juga, pada semua manusia. Kalau apa yang kita lakukan itu sebenarnya selalu ada 3 tujuan. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi misalkan nih, saya tidak mau terlambat apel harian. Karena apa? Takut dipanggil sama kepala sekolah. Gitu. Atau siswa datang ke sekolah sebelum jam pelajaran atau sebelum bel karena takut dihukum lari. Tuh. Lalu yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Misalkan saya rajin ngerjain administrasi karena ada imbalan nanti bakal dikasih panci sama sekolah. Nah itu saya jadi rajinnya saya itu karena ada imbalan pengen panci. Bakal nggak? Wis, ayo. Nah, atau siswa dia belajar serius tetapi tujuannya dia ingin dipuji. Nah, ada yang gitu. Salah tidak sih sebenarnya? Ya benar-benar aja ya, faktanya ada di masyarakat. Lalu nah yang ketiga, tujuan yang ketiga adalah kita melakukan sesuatu karena kita tuh ingin menjadi apa yang kita inginkan dan kita menghargai diri kita sendiri. Misalkan yaitu saya datang tepat waktu, saya ikut apel karena ya saya menghargai diri saya sendiri. Begitupun sama siswa belajar serius, dia datang sebelum bel ke sekolahan karena dia menghargai diri sendiri. Itu ya. Jadi semuanya bisa terjadi. Dan kalau kita lihat dari di runutan, bukan runutan ya, yang paling terbaik yang harus kita lakukan atau siswa lakukan adalah poin yang ketiga. Apa yang kita lakukan atau apa yang anak lakukan berdasarkan karena menghargai diri kita sendiri. Jadi apapun yang terjadi di luar, karena kita menghargai diri sendiri ya kita akan tetap datang tepat waktu, tetap mengerjakan PR, tetap belajar dengan serius. Itu harapannya ya. Lalu yang berikutnya, ini adalah terkait dengan kebutuhan dasar. Nah, kebutuhan dasar dari manusia itu ada 5. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Contohnya adalah kita makan, kita minum, kita punya rumah, itu adalah supaya kita bisa bertahan hidup. Sedangkan kalau yang kedua yaitu kebutuhan akan kasih sayang atau afeksi ya kalau dalam istilahnya, itu kebutuhan diterima. Misalkan ini kasih sayang ini tidak hanya dengan pasangan saja, tapi kasih sayang dari orang tua, dari keluarga, dari teman pun gitu, atau dari guru juga sama, dari guru ke siswa juga ya sayang ya. Nah itu. Lalu yang ketiga adalah penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Misalkan seringkali ada siswa yang nilainya bagus, dia tuh pengen dipuji kan, nah itu pengakuan. Jadi kebutuhan akan diakui, semua melakukannya, iya, semua punya rasa tersebut. Lalu yang keempat, ini adalah kebebasan. Jadi kebutuhan akan pilihan, dia pengen apa sih? Nah sekarang ada yang pendidikan berdiferensiasi ya, pembelajaran berdiferensiasi. Saya pikir juga itu terkait dengan kebutuhan kebebasan.
dia bisa mengerjakan tugas dalam bentuk apa, ya silahkan. Atau kebebasan berpendapat bisa ya. Terus ya itu kembali melakukan apapun. Yang kelima yaitu kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Dia senang menggambar atau senang bernyanyi, pokoknya dari diri dia muncul rasa yang apa ya? Ini adalah kebutuhan psikologis ya, yang ya dan setiap orang ini pasti punya. Nah jika ada 1, 2, atau 3, 4, 5 kebutuhan ini yang tidak terpenuhi, maka ini akan menimbulkan permasalahan gitu di kelas. Misalkan ada anak yang kayak caper ini ternyata dia butuh kasih sayang dari orang tuanya. Dia dari orang tua tidak dapat, makanya dia cari perhatian ke teman-temannya atau ke gurunya. Nah, itu ya. Nah, untuk kebutuhan ini Bapak Ibu punten, saya kasih ini ya angket. Angketnya nanti Bapak Ibu ditulis, dilingkarin. Misalkan saya senang berteman. Apakah betul? Kalau tidak benar, bulletin 1. Kalau saya sangat senang berteman, kadang-kadang 3. Tapi kalau pernyataan ini benar sekali, itu poin 5. Nanti dibuletin sesuai dengan kemampuan ini adalah pernyataan, tidak ada yang benar dan tidak ada yang salah ya. Tetapi tentang kebutuhan kita itu sebenarnya apa? Nanti setelah diisi semua, nanti dijumlahkan. Kalau sudah dijumlahkan nanti akan tahu sebenarnya kita tuh lebih membutuhkan apa? Apakah kasih sayang, penguasaan, kebebasan, kebutuhan bertahan hidup atau kesenangan? Tapi di sini sepertinya ada 4 saja, ada 4 poin yang ada di sini ya. Ya ada kategori ada 4 saja nih. Ya, kebutuhan kasih sayang, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Saya bagikan dulu ya. Boleh pakai bolpen, boleh pakai pensil, bebas aja. Jangan cek ya. Nggak usah dikasih nama, itu mah pribadi aja. Boleh itu. Puisi ke boleh. Untuk nomor 1 sampai 10 itu adalah terkait dengan kebutuhan kasih sayang. Untuk nomor 11 sampai 20 itu adalah kebutuhan kekuasaan. Untuk nomor 21 sampai 30 adalah kebutuhan kebebasan, dan 31 sampai 40 adalah kebutuhan kesenangan. Mau dilingkari, mau di checklist, bebas saja. Nggak usah juga nggak apa-apa. Enggak make. Sini aku. Pindah. Latar lagunya lagu Guns N' Roses ya, nggak apa-apa ya. Judulnya Something Went Wrong. Sinyalnya error.
Iya, kalau misalkan angkanya tertinggi berarti itu kebutuhannya di situ, misalkan Bu Sipa angka tertingginya di kesenangan. Yang kesenangan itu 31 sampai 40, soal 31 sampai 40 berarti dijumlahin kalau tinggi. Wah, udah bisa. Kan nanti dijumlahkan ya. Di situ kan ada dijumlahkan kan. Nih, nomor 1 sampai 10 itu tentang kasih sayang. Nah, yang boleh lain tuh. Paling gede ini paling gede berapa dikasih sayang? Bu Dia belum, Pak Adam belum, Bu Agatha belum. Itu ada. Nah, kalau tidak benar itu 1, kalau kadang-kadang 3, yang sangat benar itu 5. Kalau banyak di 5-nya, nah, lalu batasin angka 1 sampai 10 itu tentang rasa kasih sayang. Ya. Lalu 11 sampai 20 kekuasaan. 21 sampai 30 kebebasan. 31 sampai 40 kesenangan. Nah, perbagian itu nanti dijumlahkan. Kalau yang lebih tinggi di bagian mana berarti itu yang paling dibutuhkan. Apa yang dimilikinya. Kebebasan berarti Pak Hans butuhnya kebebasan. Kebebasan dalam hal apa Pak Hans? Pak Hans. Itu yang paling tinggi yang mana dari itu? 5-nya bebek sama 5-nya? Yang mana? Iya. Iya, yang per 10 itu. Yang paling gede, yang paling banyak aja kira-kira yang paling banyak. Iya, benar. Nomor 5, Mem. Nomor berapa? 1 sampai 10 atau 11, 20, 30 sampai jadi 1 sampai 10 kasih sayang. Berarti ini orangnya terbuka. Terbuka. Ya, berarti ini tercukupi sudah kalau kasih sayangnya. 1 sampai 10. Kalau banyak 5-nya berarti kan saya. 11 sampai 20 maka dari 5-nya. Oke, Pak Hans boleh mewakili teman-teman semua untuk menjelaskan sebenarnya tentang kebutuhan Pak Hans yang ini apa yang dominannya yang mana? Pak Hans boleh ke depan. Bapak Ibu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari hasil kuesioner yang dibagikan tadi saya mendapatkan 5-nya itu paling banyak sangat benarnya di nomor 21 sampai 30, yaitu kebebasan gitu. Jadi yang saya butuhkan adalah kebebasan gitu Bu Nevi. Maksudnya kebebasan sih gimana Bu Nevi?
dibatasi oleh aturan-aturan sekolah. Tapi yang positif yang mana? Iya, yang positif lah sih dulu. Masih dulu ingin melakukan penelitian, meminta anak-anak untuk membuat video penelitian. Banyak kan penelitian di sekolah kan? Iya betul. Ibaratnya kan seperti anak-anak tuh belajar di luar tanpa terkendali ya. Nah sebenarnya kan kita awasin, tapi kan kita butuh gaya belajar buat siswa yang tidak hanya di kelas saja, tetapi kita beri kebebasan kepada siswa untuk mengeksplor lingkungan sekolah. Dan tentunya kalau mau eksplor lingkungan sekolah tidak di kelas saja, tetapi di luar. Nah Pak Hans misalkan bikin modul ajar yang seperti itu. Itu kan ada kalanya kalau di luar kesannya tuh anak-anak ngawur gitu ya, tapi sebetulnya kan kalau kita awasi tidak. Kalau waktu itu sih anak-anak bikin video satu kelas loh. Jadi ada yang mereka keluar untuk membuat video gitu. Kebetulan itu waktu itu temanya tentang konflik Bu, dan ada solusinya gitu. Jadi tugasnya itu untuk satu kelas gitu. Nah itu mungkin maksudnya yang tadi kebebasan itu, jadi pembelajarannya tidak hanya di dalam kelas tapi juga bisa di luar kelas gitu. Oke, terima kasih Bu Neti. Boleh, Mem, boleh ke depan Mem. Kayaknya kalau Puspa semuanya Baik. Baik, terima kasih Bu Neti dan teman-teman semua. Saya yang banyak itu nilainya di angka 1 sampai dengan 20 Bu Nep. Itu berarti saya membutuhkan apa nih Bu Nep? Berarti saya Siapa? Dari mana? Tiduran. berarti saya membutuhkan pengakuan atas kemampuan. Nah, berarti saya pengen diakui kemampuan saya ya Bapak Ibu. Tolong diakui. Terima kasih. Terima kasih Bu Neti. Terima kasih Mem. Jadi kan Mem Mem memiliki kelebihan dibanding kita. Mem berani terus idenya cemerlang sehingga memiliki ide-ide yang cemerlang itu, ide-ide yang bagus buat sekolah. Nah, kalau kita punya ide tapi tidak diakui kan rasanya kayak hambar ya. Jadi ayo harus ada lah penghargaan kali dari sekolah, ucapan terima kasih atau ucapan yang lebih ucapan yang positif. Tidak harus berupa benda ya sebenarnya. Silakan Pak Joko. Iya boleh. Saya apa nih? Bu, ibu-ibu, bapak-bapaknya 5. Saya lebih banyak yang nomor 3, 16. Yang nomor 1, 13. Nomor 5, 11. Bebasan ya? Saya sukanya bebas-bebas gitu. Gimana Bu? Setuju ya? Saya orangnya bebas aja gitu ya. Terserah up dulu gitu ya. Geli banget sih. Itu soalnya saya suka mengajak orang ketawa gitu kan. Suka bikin lelucon. Kayaknya pikirannya liar ya. Pikirannya. Ya, jadi saya orangnya happy aja gitu Bu Nepi ya. Ya, memang kalau dilihat dari itu berarti betul ya. Saya juga melihat Pak Joko memang butuh kebebasan. Betul itu Pak Joko? Ya. Bu Sipa mau? Enggak. Oke, terima kasih buat Pak Hans, Meminda dan Pak Joko sudah memberikan pendapatnya. Tepuk tangan dong buat Pak Hans, Meminda dan Pak Joko. Tepuk hebat. Tepuk hebat. Hebat hebat. Hebat hebat. Pak Hans, Meminda dan Pak Joko. Pak Momon materi berikutnya berarti.
ice breaking tadi hebat-hebat. Nanti ada lagi nih, udah ini ice breaking. Oke. Nah, sekarang masuk ke posisi kontrol restitusi. Nah, ini sebenarnya materi yang lumayan bagus ya. Di sisi lain materi ini sangat bagus sekali, tetapi jujur saja ini adalah hal yang paling sulit untuk dilakukan. Ya. Nah, kita sebagai guru itu punya 5 kedudukan atau 5 posisi atau 5 posisi kontrol dalam restitusi. Yang pertama adalah kita seorang penghukum. Kalau ada anak yang melanggar, kita hukum. Misalkan hukum lari, terlambat hukum lari. Itu penghukum. Iya. Iya, kita hukum berarti ya. Lalu yang kedua adalah kita sebagai guru itu seringkali menjadi pembuat rasa bersalah. Misalkan kita ngomong ke anak, kamu sih melanggar, kan kelas kita jadi jelek. Jadi membebankan kesalahan pada anak tersebut. Itu. Yang ketiga, kita sebagai teman. Anak punya masalah tapi kita ajak ngobrol baik-baik gitu. Emang kenapa sih? Kenapa kamu sampai ngerokok misalnya? Itu kata anaknya kan, kata orang tua boleh. Itu. Tapi kita ajak ngobrol. Yang keempat, kita sebagai pemantau. Nah, kalau pemantau itu berarti kita mengawasi ya. Kita tuh bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensinya. Nanti ketika anak melakukan kesalahan, kita tanya, emang peraturannya apa? Ya, terus kamu sudah melakukan apa? Terus kira-kira sanksi atau konsekuensinya apa? Tuh. Dan yang terakhir, kita adalah sebagai manajer. Kalau manajer, kita berarti memanage dong. Ya, kita melakukan kita tuh kalau manajer tuh kita bersama-sama dengan siswa untuk mencari solusi atas kesalahan yang sudah dilakukan. Jadi kita tidak cuma ngobrol, tapi kita juga bertanya juga tentang apa yang dilakukan dan kita cari solusinya. Nah, kamu sudah melakukan kesalahan, lalu kita harus bagaimana untuk memperbaikinya. Gitu. Nah, peran yang paling ideal bagi kita seorang guru adalah peran kita sebagai manajer. Sulit memang, apalagi ketika anak melakukan kesalahan-kesalahan yang berat dan kesalahan itu terulang kembali, berulang lagi. Kalau kita dalam hati mungkin ya pengen berkata-kata tit gitu ya, tapi nggak boleh. Nah, kita sudah tahu ini, kita ya harus sebagai manajer harus punya 1000 hati yang sabar ya, demi kebahagiaan anak. Karena gini, anak itu ada teori yang menyatakan ada tiga ya, tapi ada gini, anak itu dilahirkan dalam kondisi yang ada kertas, tapi sudah ada tulisannya. Nah, tulisan itu kita nggak tahu tulisan seperti apa. Bisa jadi ada perilaku positif, negatif. Kita sebagai guru gitu, kita harusnya menuntun anak itu untuk meningkatkan tulisan positif tersebut. Nah, tulisan negatifnya nanti lama-lama terdorong oleh perbuatan positif. Nah, peran kita itu sebagai guru seperti itu, ya. Karena ya kita tujuannya kita memiliki generasi penerus bangsa kita yang benar-benar berkualitas, ya. Jadi kita juga dalam proses pembelajaran kita juga harus berkualitas juga dengan mementingkan dengan melihat kebutuhan anak, lalu kita juga dengan memperlakukan anak sebagai kita sebagai manajer, ya. Oke, berikutnya. Oh, ini belum saya ganti ya. Ternyata yang ice breakingnya adalah tentang mochi. Saya tidak ada maksud untuk menyentil seseorang ya. Gini, cluenya adalah mochi. Kalau saya sebutkan nama Mochi Andika, kira-kira ada berapa mochi? No. Satu. Masa? Kenapa? Ya betul, dua. Kenapa dua? Ada haknya. Kalau saya bilang
Yang Bella, mochinya berapa? Salah. Ada di hati kalau Bella. Mochinya ada, tapi lagi di mana nggak tahu. Mochinya di luar ruangan. Oke, itu ya segitu dulu ya. Nah ini masuk ke keyakinan kelas ya. Keyakinan kelas itu ini nanti terkait dengan nilai-nilai universal yang ada di kita ya. Nilai-nilai universal itu salah satunya ada di profil pelajar Pancasila. Yang ada berapa dimensinya Bapak Ibu? 6 apa 7? 6, betul. Oke, yang di jalan sana apa yang pertama? Dimensi profil pelajar Pancasila yang pertama beriman, ya. Ngomong pakai mic itu ih. Coba ngomong. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Lanjut Pak Mo. Yang kedua adalah berkebinekaan global. Yang ketiga apa Bu Sipa? Mandiri. Gotong royong. Berpikir positif. Benar. Kreatif. Oke, terima kasih Bapak Ibu hebat, betul ya. Salah satunya itu, salah banyaknya banyak ya. Udah itu Pak Ade mau jawab. Oh Pak Ade, silakan. Udah semuanya. Udah semuanya, Pak Ade. Nah, itu ya. Tapi nilai-nilai universal itu tadi tidak hanya di profil pelajar Pancasila, tapi banyak ya. Terkait misalkan yang tidak ada di situ kayak toleransi, integrasi, terus empati, banyak sekali ya. Nah, keyakinan kelas ini merupakan disiplin positif yang bisa diterapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Keyakinan ini akan membantu murid-murid untuk mengembangkan disiplin diri karena murid akan belajar mematuhi keyakinan kelas yang dibuat sendiri. Jadi kalau kita lihat langkah-langkahnya, ya, ini saya lakukan di 2 kelas, ya. Jadi di kelas F2 saya menggunakan kertas itu apa yang ini tuh namanya tuh? Oh, sticky notes. Lalu kalau yang di kelas F1 saya gunakan tulisan, di C1 juga, di C1 2 3 juga tulisan. Nah, ini langkah-langkahnya adalah saya jelaskan dulu tentang saya menjelaskan tentang nilai-nilai universal, terus tentang apa itu keyakinan kelas. Nah, setelah anak mengerti, baru siswa menuliskan keyakinan kelas yang mereka inginkan. Lalu setelah tulis, karena anak tuh walaupun diminta untuk berbeda dengan yang lainnya, tapi tetap ada kalanya dia sama menginginkan hal yang sama gitu. Nah, lalu setelah selesai semuanya anak menulis, kita ulas kira-kira ini yes or no ya, setuju atau tidak. Nah, kalau setuju ya kasih tanda, kalau tidak kasih tanda kali. Setelah itu karena tadi banyak yang ada kalanya anak tuh menulis rincian. Nah, itu sebenarnya bisa dimasukkan kayak misalkan tidak bermain HP ketika belajar, tidak bermain game, lalu tidak scroll TikTok. Nah, itu bisa disatukan dalam satu keyakinan kelas. Jadi menggunakan HP sesuai dengan kebutuhan. Nah, dan lalu siswa juga ada kalanya menulis kalimat yang negatif. Lalu kita sama-sama membuat kalimat positif ya bareng-bareng. Nah, lalu setelah itu kita mengecek kesepakatan kelas, dan setelah deal baru kita membuat konsekuensinya. Jika siswa melanggar, apa yang akan dilakukan? Nah, biasanya harus terkait dengan kebutuhan dia. Misalkan jika siswa membuang sampah sembarangan, berarti ya dia harus membersihkan kelas kembali gitu, walaupun dia tidak piket gitu, ya. Itu lebih kurang begitu. Nah, ini ada contoh keyakinan kelas anak SMA ya. Kalau anak SMP, anak SD kadang beda lagi. Misalkan siswa harus hadir di kelas tepat pada waktunya, piket kelas dilakukan lebih awal, wajib memakai seragam sesuai ketentuan pakaian seragam di sekolah.
lalu berperilaku sopan santun dan saling menghargai, dilarang menyalakan handphone di dalam kelas, lalu menjalankan keyakinan dan ajaran agama, menjaga kebersihan dan merawat fasilitas kelas, menjadi murid yang sopan, santun, saling menghargai dan saling tolong-menolong, menghargai dan mendengarkan guru, menggunakan gawai hanya untuk menunjang pembelajaran, mentaati peraturan sekolah, dan rajin belajar dan mengerjakan tugas yang baik. Sebenarnya banyak juga ya aturan keyakinan kelas yang kita masih bisa masukkan kembali. Oke, sebelum masuk ke materi berikutnya, ada yang mau ditanyakan, Bapak Ibu? Sudah tidak ada? Cukup. Ya, alhamdulillah. Kalau tidak ada, mudah-mudahan. Ya, Pak Momon mau bertanya. Ya. Buat tambahin pertanyaannya. berdiri katanya. Oh, di sini. Baik, terima kasih Bu Nepi. Pertanyaan saya, keyakinan kelas itu kan biasanya dibuat pada awal-awal kita masuk gitu ya. Nah, pertanyaan saya, apakah keyakinan kelas ini pada saat berjalannya pembelajaran boleh dirubah atau tidak gitu? Itu pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Momon, pertanyaannya bagus sekali. Dan ini pasti bermanfaat ya bagi kita semua, karena bagaimanapun kita tetap akan membuat keyakinan kelas. Dan itu, keyakinan kelas ini sifatnya fleksibel atau dinamis ya. Ada kalanya mungkin ketika kita membuat, kita tidak terpikir tentang hal sesuatu. Misalkan kalau anak SMA kan kasusnya pacaran, merokok, ya berbeda dengan anak SD dan SMP lah. Nah, di situ tidak disebutkan karena ketika di dalam kelas anak nggak kepikiran tentang itu. Lalu tiba-tiba ada kasus merokok di luar, tapi ketahuan gitu pakai seragam. Nah, kita boleh merubahnya, ya, merubah keyakinan kelas karena memang sifatnya dinamis. Terus ya kita juga bisa ditambahkan juga pada keyakinan kelas di bawahnya. Misalkan semua warga kelas 12 C2 harus mengikuti dan mentaati keyakinan kelas yang sudah dibuat. Lalu di bawahnya lagi keyakinan kelas yang sudah dibuat sifatnya dinamis. Jika memerlukan dapat diubah. Itu. Jadi bisa sekali ya Pak Momon untuk merubah, karena ya seperti halnya dalam masyarakat ya tidak ada yang tetap, pasti terjadi perubahan-perubahan. Oke. Ada yang bertanya lagi? Ini baru ke sini. Iya. Silakan Bu Rumat. Bumat berdiri di sini, Bumat, biar kena kamera. Terima kasih Bu Nevi. Yang akan saya tanyakan, apa perbedaannya antara keyakinan kelas dengan kesepakatan kelas? Itu apakah sama atau tidak? Kita bikin kesepakatan kelas atau kita bikin keyakinan kelas? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Mar. Kalau keyakinan kelas itu sifatnya lebih abstrak ya. Tapi kalau kesepakatan kelas lebih konkret. Jadi lebih kelihatan. Jadi kalau keyakinan kelas itu apa yang dipercayanya. Kalau kesepakatan ya itu yang sudah disepakati. Jadi kalau dibilang mungkin ya Pak Momon bisa dibantu juga apakah betul apa tidak apa yang saya katakan. Tadi keyakinan kelas itu lebih bersifat abstrak. Kalau kesepakatan kelas konkret. Jadi ketika anak melakukan itu dia sudah melakukan keyakinan kelas. Betul tidak Pak Momon? Kita bikin dua-duanya atau gimana? Satu aja. Untuk perbedaan kesepakatan dan keyakinan, sebetulnya itu menurut saya dan menurut apa yang sudah dipelajari itu sama saja. Jadi kesepakatan adalah hasil daripada
konsensus yang sudah dilakukan gitu. Itulah cita-cita bersama di kelas tersebut untuk menciptakan kelas yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Sehingga kesepakatan tersebut akan menjadi keyakinan bersama untuk menciptakan kelas yang dicita-citakan. Oleh karena itu pada saat kita membuat sebuah kesepakatan, maka ditanyakan dulu, anak-anak apa sih yang ingin atau yang diinginkan di kelas kita ini gitu. Jadi menurut yang sudah dipelajari, keyakinan dan kesepakatan itu adalah sama. Demikian Cek, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan Membin mau menambahkan. Tidak, terima kasih enggak. Oke, begitu ya Bu Mar. Jadi sama saja, cuman memang ya. Mungkin kalau dari yang Pak mengatakan, kalau saya menyimpulkan begini, kita yakin dulu bisa menjalankan atau tidak, baru kita sepakat. Betul. Ya, Ya. itu ya. Iya. Udah. Oke. Berarti yang dibuat di kelas itu ya kesepakatan. Iya. Betul. Oke, terima kasih Bu. Oke, terima kasih Bu Erna. Kita tambahan dari Bu Mem. Maaf, tadi saya belum fokus. Ya, kalau menurut saya kesepakatan dengan keyakinan kelas berbeda, Bu. Karena kalau kesepakatan kita pada saat membuat, pertama kita lakukan adalah membuat sepakat dulu. Setelah membuat itu menjadi sepakat dengan semuanya, maka itu akan dijadikan keyakinan buat semuanya. Sehingga hasil dari kesepakatan itu akan diyakini dan mereka tidak akan melanggar apa yang sudah mereka sepakati. Sehingga kata meyakini itu sudah dalam artian mengamalkan dari kesepakatan tersebut. Jadi kata kerjanya adalah keyakinannya. Seperti itu Bu. Boleh Mem? Barangkali menurut saya. Terima kasih. Mangga. Ya. Makasih Mem. Ya. Kesepakatan dulu baru keyakinan. Ini silakan Bapak Ustadz Rusa. Kalau dari segi hierarki hukum ya, konsensus itu paling tinggi. Konsensus itu paling tinggi. Jadi ketika sesuatu yang dipercayai terus disepakati oleh kebanyakan, dalam bahasa Indonesia musyawarah, mufakat segala macam, itu kedudukannya paling tinggi. Makanya diaturlah banyak perundang-undangan segala macam karena itu atas dasar kesepakatan, atas dasar musyawarah. Saya pikir saya lebih condong pengertian definisi atau dikotomi antara keyakinan dan kesepakatan kayaknya lebih pas masuk yang apa yang disampaikan oleh Bu Yana tadi. Jadi masing-masing orang memahami nilainya dulu, meyakini nilainya dulu, baru bersepakat. Karena konsensus itu paling tinggi. Jadi apapun bentuk peraturan, kalau sudah konsensus itu yang patut diikuti oleh semua anggota, baik itu dalam lingkup masyarakat, keluarga, atau sekolah ataupun negara dalam luas yang luasannya lagi. Jadi saya kira lebih ke situ sih Bu Nevi, ya. Jadi konsensus itu paling tinggi. Coba Bu Farida mungkin bisa menambahkan tentang konsensus ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Rustam. Alhamdulillah ini banyak banyak pendapat yang bisa kita ambil. Silakan Bu Farida. Baik, mungkin saya juga sejalan dengan Pak Ustadz karena kesepakatan itu kan dihasilkan dari nilai-nilai yang diyakini bersama, sehingga ketika terwujud sebuah konsensus itu biasanya ada tata urutan dari yang paling bawah kemudian sampai dengan yang tertinggi. Kalau berbicara dari kata konsensus atau kesepakatan itu, begitu Bu. Terima kasih Bu Farida. Bagaimana Bu Erna? Sudah pencerahannya sudah cerah sekali. Jadi kalau saya pribadi, saya memahaminya begini. Kita yakin dulu kita bisa nggak melaksanakan aturan-aturan tersebut. Kalau kita bisa melaksanakan aturan tersebut, kita sepakati oke, kita jalan. Itu kalau saya seperti itu. Jadi keyakinan dulu baru kesepakatan.
diyakini dulu, bisa dijalankan, baru oke, sepakat. Demikian. Oke, terima kasih Bu Erna. Oh iya boleh, silakan Mem. Baik, terima kasih Bu Nevi dan teman-teman. Mungkin dari sisi agama beda dengan apa yang kita pelajari untuk budaya positif ini ya Bu Nevi. Karena yang saya pelajari dari CGP itu memang dari kata menyepakati dulu akan sesuatu ataupun tentang tadi yang kita jadikan kesepakatan kelas itu. Kemudian setelah disepakati, dijadikanlah keyakinan bagi mereka untuk dijadikan sebuah kebudayaan agar mereka membudaya untuk melaksanakan keyakinan dan kesepakatan kelas tersebut. Jadi karena judul dari desiminasi Bu Nevi ini adalah budaya positif, kita akan merujuk kepada kata budaya itu yang timbul dari sebuah keyakinan menjadi sebuah budaya. Terima kasih Bu Nevi. Oke, terima kasih Mem. Sekarang ke Pak Andika. Ayo Pak Andika. Ya, kalau secara tingkatan tadi mungkin lewat Pak Ustadz bisa dibenarkan untuk penerapannya. Tetapi ini secara bukan masalah tingkatan, ini lebih kepada ini bahasa halus keyakinan kelas itu dari, mohon maaf kamera jangan terbuka. Keyakinan kelas itu lebih, kalau bahasa orang yang di penelitian itu lebih kepada budaya organisasi, budaya sekolah dan sebagainya. Sehingga ketika dia sudah sepakat atas nilai-nilai tersebut, maka kemudian mereka yakin bahwa dengan Oke, tadi kayaknya agak miss itu adalah mengenai hierarki. Tapi di sini bukan hierarki yang disebut, bahwa yang pertama adalah keyakinan. Keyakinan tiap individu mengenai hal yang positif yang ada, yang bisa membuat kelas itu makin keren dan sebagainya. Masing-masing individu terpacu untuk maju. Itulah keyakinan individu yang kemudian dikumpulkan jadi beberapa poin, lalu kemudian jadi kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas kemudian disepakati oleh semua anggota kelas, terus kemudian diresapi oleh masing-masing individu hingga jadi keyakinan kelas. Kalau bahasa di organisasi seperti kita adalah kesepakatan kelas itu nggak jauh beda sama iklim organisasi, sedangkan keyakinan kelas nggak jauh beda sama budaya organisasi. Ketika sudah menjadi budaya pemenang dan unggul dalam suatu organisasi, maka orang-orang itu sudah akan berperilaku seperti itu. Jadi tadi itu dia yang dengan rekan saya Pak Ustadz atau yang lain, mungkin nilai-nilai tersebut dianggap sebagai sesuatu yang diyakini oleh tiap individu, tapi kan belum disepakati. Nah, misalnya gini, saya percaya bahwa kalau kita nggak nyentuh gadget, maka kita akan lebih fokus. Tapi teman saya bilang, nggak sentuh gadget sekali. Kan kita sepakati dulu tuh beberapa hal yang kita yakini bahwa itu positif. Setelah disepakati, lalu kemudian jadi poinnya apa? Oh enggak, yang benar mah ternyata menyentuh gadget hanya pada saat diperlukan. Oke, jadi kesepakatan kelas. Lalu kemudian kita yakini bahwa dengan cara mengakses gadget secara tepat pada waktunya, maka pembelajaran akan lebih kondusif. Itu jadi keyakinan kelas tiap individu. Jadi setelah keyakinan individu, lalu jadi kesepakatan, karena kan harus dikompromikan dulu kesepakatan kelas, baru jadi keyakinan kelas yang diresapi oleh masing-masing anggota kelas, sehingga kemudian di kelas itu terciptalah budaya positif yang luar biasa, yang meyakini poin-poin tersebut akan membuat mereka melejit dan lebih kondusif dan lebih baik dalam pembelajaran. Mungkin itu dari Bu Nevi. Terima kasih sekali Pak Andika, pencerahannya sangat-sangat cerah sekali ya. Saya harap sih semua bisa memahaminya. Tepuk tangan dulu buat Pak Andika. Hebat. Pak Andika hebat. Terima kasih Bapak Ibu. Jadi dari keyakinan individu kita buat kesepakatan kelas, dan itu jadi keyakinan kelas. Memang dari kemarin-kemarin mungkin yang ada adalah kata-katanya kesepakatan kelas, tapi sekarang kalau saya lihat di modul juga itu kita ininya adalah isinya adalah tentang keyakinan kelas. Ya
mudah-mudahan saja kita bisa mengikutinya, ya. Kita membuat itu tidak lagi terkait dengan namanya sebetulnya apa. Tapi dari Pak Andika itu sungguh sangat mencerahkan. Terima kasih sekali lagi buat Pak Andika. Udah hebat-hebat, Pak Andika udah hebat, ya. Restitusi dulu aja ya, biar ini. Nah, ini adalah sepertinya materi kelas materi ya. Oh, materi terakhir ini adalah tentang restitusi. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi kita bukan menghukum, tapi kita berusaha untuk memperbaiki kondisi. Nah, ciri-ciri dari restitusi ini adalah restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk kita ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang kebutuhan yang mendasari tindakan. Lalu restitusi diri adalah cara yang paling baik, dan ini fokus pada karakter bukan tindakan. Terus restitusi ini untuk menguatkan, terus fokus pada solusi dan mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Jadi walaupun siswa melakukan kesalahan, tapi kesalahan itu kita perbaiki bersama, bukan menghukum. Ya. Nah, di sini juga ada 3. Kita lanjutkan ya. Jadi ada langkah-langkah penyelesaian masalah pada siswa, yaitu dengan segitiga restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Nah, menstabilkan identitas itu adalah seperti bertanya kepada siswa. Misalkan siswa terlambat, kita tanya, kenapa terlambat nak? Tuh. Tapi bukan kenapa kamu terlambat, nggak begitu ya. Tapi kenapa kamu terlambat? Ya. Mungkin kalau anak SMA nggak ada begitu ya. Oh, boleh-boleh saja ya. Lalu validasi tindakan. Nah, validasi tindakan itu seakan-akan kita membenarkan apa yang sudah mereka lakukan, tapi kita juga terkait dengan kita juga ungkapkan juga baiknya tidak seperti itu. Misalkan kamu boleh nak terlambat, gitu. Tapi coba bisa nggak tidak terlambat, atau bisa nggak datang sebelum jam 7 ya. Lalu yang ketiganya yaitu kita menanyakan keyakinan kelas. Nah, menanyakan keyakinan kelas tentunya kita terkait dengan apa yang sudah kita buat di kelas ya, yaitu keyakinan kelas atau dan tadi kesepakatan kelas itu. Jadi kita bilang ke anak, menurut keyakinan kelas yang sudah kita buat, datang terlambat itu boleh tidak? Nah, pastinya kan jawabnya tidak boleh. Jadi kalau tidak boleh, ayo kita perbaiki supaya kamu bisa datang tepat waktu. Nah, dalam pemilihan kalimat pun kalimat positif yang dipakai. Jadi kamu jangan terlambat. Nah, tidak seperti itu, tapi usahakan kalimatnya adalah kamu datangnya sebelum jam 7 ya nak. Jadi terbersit di kepala anak tuh ya datangnya harus sebelum jam 7 gitu. Dan ini juga terkait dengan posisi kontrol kita sebagai manajer gitu ya. Nah, terkait dengan waktu dan saya kesini dulu ya kayaknya. Bapak Ibu bikin dulu gini yuk. Ice breaking lagi ya. Sebelum selesai. Bapak Ibu narik beginian. Ya. Pas banget ya, sini.
Nanti mau di videoin sama Bu Wali. Coba lihat, perhatikan. Coba videoin. Iya tuh Ijo lagi praktekin. Andika udah bisa Bu. Oke. Aduh, mau digedeinnya nggak bisa. Boli. Kita videoin Boli. Bapak Ibu semuanya ikutan ya, biar bagus. Berdiri dulu, Bu, biar selesai. 1, 2, 3. Buka pilih di depan. Bukan gua. Saya emang ngikutin orang ini tuh. Kalau di kaku begini saya ikutin sama yang Iya makanya Bapak Ibu, terima kasih sudah. Jarum pentul di sini lepas. Bapak Ibu, ini penutupan ya. Demikianlah ya apa yang sudah saya sampaikan. Sebelumnya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu semuanya. Apabila dalam penyampaian tadi mungkin saya banyak salah dan menyinggung perasaan Bapak Ibu, jika ada kekurangan mohon dimaafkan karena kesempurnaan sungguh hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Tadi diawali dengan pantun, saya akhiri dengan pantun ya. Hari Senin ke Kota Tua. Naik kuda membawa pepaya. Terima kasih kehadirin semua sudah berkenan mendengar saya. Terima kasih semuanya Bapak Ibu, mohon maaf jadi pulangnya telat. Silakan beres-beres.